Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta channel Menelusuri Jejak Sejarah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, serta diberi rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sekarang saya berada di sebuah kebun tebu milik masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa tebu adalah bahan baku pembuatan gula. Karena pohon tebu memiliki nilai ekonomi, telah membuat kerajaan Belanda mewajibkan kepada masyarakat Pulau Jawa untuk menanamnya sejak tahun 1830. Hasilnya luar biasa. Kas kerajaan Belanda berubah dari kondisi yang sekarat menjadi kondisi yang sehat dan gemuk. Sementara masyarakat di Pulau Jawa yang kena kewajiban menanam tebu mendapat petaka yang memprihatinkan berupa kelaparan dan kematian massal. Hal ini terjadi sekitar tahun 1840 hingga 1860. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Revolusi Prancis yang terjadi tahun 1789 hingga 1799 telah mengakibatkan banyak perubahan di segala bidang, baik yang terjadi di Prancis atau di negara Eropa lainnya. Munculnya gerakan menentang kesewenang-wenangan raja di berbagai negara Eropa adalah salah satu dampak revolusi Prancis. Di pihak lain, kuatnya pengaruh Napoleon Bonaparte bukan hanya terjadi di Prancis, tapi juga di negara-negara Eropa lainnya yang merupakan ancaman serius bagi raja-raja di Eropa yang berkuasa secara diktator. Terjadilah perang koalisi antara negara-negara Eropa dengan Prancis hingga 7 kali, dari tahun 1792 hingga 1815. Terjadinya perang koalisi di Eropa memakan biaya yang sangat besar, dan ini berdampak pada kacaunya keuangan negara-negara Eropa yang terlibat perang koalisi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tahun 1814, Napoleon tertangkap. Kemudian negara-negara Eropa membuat kongres di Wina yang isinya antara lain mengembalikan suasana politik di Eropa seperti sebelum revolusi Prancis. Setelah berakhir perang koalisi, Inggris yang telah menguasai Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Belitung, dan Maluku harus menyerahkan daerah tersebut kepada Belanda pada tanggal 19 Agustus 1816. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Semenanjung Melayu yang dikuasainya kepada Inggris. Sejak itu, Belanda pun secara perlahan menguasai Kepulauan Nusantara. Karena kerajaan Belanda mengalami krisis keuangan yang parah pasca perang koalisi, maka untuk mengisi kembali keuangan kerajaan Belanda, rakyat Belanda dan rakyat negeri jajahan menjadi harapan utama. Berbagai kebijakan diterapkan oleh kerajaan Belanda, baik untuk rakyatnya atau untuk rakyat negeri jajahannya. Untuk rakyat Belanda, diterapkan berbagai macam pajak yang tergolong tinggi. Hal ini akhirnya menimbulkan konflik di Belanda, khususnya di Belanda bagian selatan. Dan berdirilah negara Belgia. Perang kemerdekaan Belgia ini tentu sangat menguras keuangan kerajaan Belanda yang sedang krisis parah. Untuk mengeruk keuntungan dari tanah jajahan, yaitu Hindia Belanda, Van der Capellen dipercayakan menjadi gubernur jenderal sejak tahun 1816. Diterapkanlah berbagai macam pajak seperti sistem sewa tanah yang memberatkan rakyat. Monopoli perdagangan juga diterapkan, khususnya di Maluku. Agar program ekonomi ini bisa berjalan lancar, maka peran penguasa lokal tentu harus dikurangi. Akibatnya, muncullah berbagai konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan beberapa penguasa lokal seperti Pangeran Diponegoro, Patimura, dan lainnya.
Konflik pemerintah Hindia Belanda dengan beberapa penguasa lokal membuat kas Belanda semakin terkuras. Pasca Perang Koalisi, revolusi industri di Eropa terus berkembang. Di pihak lain, kebiasaan masyarakat Eropa untuk minum teh dan kopi semakin berkembang dan kebutuhan tembakau, tebu, minyak jarak, lada, cengkeh, pala, dan kina juga semakin meningkat. Hal ini membuat Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1830 punya ide baru untuk mengembangkan perkebunan tanaman tropis di Hindia Belanda. Diterapkanlah kultur stelsel yang bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Undang-Undang Perkebunan. Kultur stelsel oleh masyarakat Indonesia sering diplesetkan artinya menjadi tanam paksa. Kebijakan ini mulai diterapkan di Hindia Belanda sejak selesai Perang Diponegoro, yaitu tahun 1830. Jawa Tengah adalah daerah pertama diterapkan kebijakan ini. Dengan harapan, biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda saat Perang Diponegoro bisa kembali. Suksesnya kultur stelsel atau tanam paksa di Jawa membuat kebijakan ini juga diterapkan di wilayah Hindia Belanda lainnya, yaitu di luar Jawa sejak tahun 1847, seperti Minangkabau, Maluku, Lampung, Belitung, Minahasa, dan Palembang. Selama pelaksanaan tanam paksa, rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasar Eropa. Tanaman tersebut seperti tebu, teh, dan jarak, penanamannya difokuskan di Pulau Jawa. Kopi difokuskan penanamannya di Minangkabau, Minahasa, dan Lampung. Lada difokuskan penanamannya di Lampung, Belitung, dan Palembang. Sedangkan pala dan cengkeh difokuskan penanamannya di Maluku. Agar pelaksanaan tanam paksa bisa berhasil sesuai harapan pemerintah Hindia Belanda, maka dibuatlah beberapa peraturan, antara lain. 1. Rakyat menyediakan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar Eropa. 2. Tanah yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk. 3. Pekerjaan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. 4. Tanah yang disediakan penduduk bebas dari pajak. 5. Hasil tanaman harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya melebihi pajak tanah, maka harus diberikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh petani, maka menjadi tanggung jawab pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam setahun. 8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi. Pegawai pemerintah dari kalangan Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Selama pelaksanaan tanam paksa, apakah program ini berjalan sesuai dengan yang telah diputuskan oleh pemerintah Hindia Belanda? Ternyata di lapangan, dalam pelaksanaannya sangat banyak penyimpangan yang sangat memprihatinkan. Antara lain, 1. Tanah yang disediakan petani banyak sekali yang melebihi 1/5 tanah garapan petani. Bahkan ada juga semua tanah garapan petani, termasuk sawah, ditanami tanaman ekspor. 2. Petani terpaksa lebih banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya kepada tanaman ekspor, sehingga penanaman tanaman pokok seperti padi banyak yang tidak sempat dikerjakan petani. Akibatnya, sawah pun banyak terbengkalai karena tidak terurus. 3. Rakyat yang tidak punya tanah
Banyak yang harus bekerja sepanjang tahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah dengan upah yang sangat minim. 4. Hasil panen yang lebih dari harga sewa tanah tidak dibayar kepada petani. 5. Kegagalan panen tidak ditanggung oleh pemerintah, dan ini menjadi resiko bagi petani itu sendiri. Penyimpangan aturan tanam paksa di lapangan akhirnya mulai membawa petaka di banyak tempat, khususnya di Pulau Jawa. Tahun 1843, terjadi kasus kelaparan yang cukup parah di Jawa, yang berakhir dengan kematian. Kondisi yang paling parah terjadi di Cirebon dan Demak. Jumlah penduduk yang mati di Cirebon tidak ditemukan angka pasti, namun diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan ribu. Sementara di Demak, diperkirakan jumlah penduduk pada awalnya sekitar 336.000 orang, yang tersisa sekitar 120.000 orang. Kasus kelaparan dan kematian kembali terjadi tahun 1849 sampai 1850, dan yang paling parah terjadi di Grobogan. Jumlah penduduk Grobogan awalnya diperkirakan sekitar 89.000 orang, yang tersisa sekitar 9.000 orang. Akibatnya, jumlah penduduk Pulau Jawa menurun drastis. Dampak buruk dari penyimpangan tanam paksa bukan hanya berakibat kematian, tapi juga mengakibatkan buruknya kesehatan, kemiskinan, dan kebodohan di kalangan masyarakat pribumi. Buruknya dampak penyimpangan aturan tanam paksa membuat banyak pihak dari kalangan orang Belanda, khususnya kaum liberal, mulai mempertanyakan program tanam paksa. Orang Belanda pertama yang menulis tentang buruknya sistem tanam paksa adalah Edward Douwes Dekker. Saat dia bertugas sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda di berbagai tempat, khususnya di Lebak sebagai asisten residen, dia melihat begitu menderitanya masyarakat pribumi selama program tanam paksa. Setiap hari dia melihat praktik perbudakan, penipuan, pemerasan, dan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Dia pun menulis apa yang pernah dilihatnya dan yang dirasakan oleh rakyat pribumi, menjadi sebuah tulisan yang berjudul Max Havelaar. Bukunya diterbitkan tahun 1860 dan sangat menggembarkan banyak kalangan di Belanda, termasuk di Hindia Belanda. Akibat tulisan ini, kaum liberal sebagai oposisi kaum konservatif menggunakan isu ini untuk menentang kaum konservatif dan merebut kekuasaan. Penentangan terhadap tanam paksa dan dukungan kepada kaum liberal Belanda semakin ramai. Tokoh-tokoh liberal penentang tanam paksa antara lain yang terkenal adalah Van de Putte, Van de Venter, Baron van Howell, dan masih banyak lainnya. Tahun 1863, seorang penentang tanam paksa dari kaum liberal bernama Van de Putte menjadi menteri jajahan. Atas dukungan dari partainya, dia menghapus tanam paksa di Hindia Belanda yang sudah menggendutkan kas pemerintah Belanda sebesar 967 juta gulden. Penghapusan tanam paksa dilakukan secara bertahap. Tahun 1863, tanaman lada dihapus dari sistem tanam paksa. Berikutnya, teh pada tahun 1865, kemudian tembakau tahun 1866, kemudian tebu tahun 1870, dan kopi tahun 1917. Pemerintah Belanda mengumumkan penghapusan tanam paksa secara resmi adalah tahun 1870, dan kemudian menerapkan politik pintu terbuka. Politik ini mengundang investor dari Eropa termasuk Belanda untuk menanamkan investasinya di bidang perkebunan dan industri di Hindia Belanda. Sejak itu semakin banyak berdatanganlah para investor dari Eropa untuk berbisnis di Hindia Belanda. Demikianlah pembahasan kali ini yang memfokuskan tentang tanam paksa.
Pembelajaran berharga yang bisa kita ambil kali ini antara lain yaitu kita harus mampu mengelola kekayaan alam kita dengan baik dengan segenap kemampuan anak bangsa. Janganlah kita terlalu menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kita kepada pihak asing. Beberapa kasus yang pernah terjadi selama ini banyak ditemukan bahwa pihak asing kadang-kadang sering melanggar kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah tentu harus membuat aturan yang dapat melindungi kearifan lokal setempat, karena kearifan lokal adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia yang harus kita lindungi. Sebelum saya akhiri, mohon menekan tombol like, komen, subscribe, dan share untuk pengembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.